kembali di podcast IOFES, podcast yang membahas seputar finansial dan investasi. Bersama gue Cendri Sudirman yang akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, sobat-sobat IOFES, follow dulu, subscribe dulu YouTube channel IOFES dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Oke, topik kita pada episode kali ini yaitu obligasi versus reksadana pendapatan tetap dengan narasumber Mas Bintan. Hai Mas, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Cendri? Aku puji Tuhan baik banget. Syukurlah Mas, kita baik-baik saja. Yes, kita sehat-sehat aja. Benar. Oke Mas, topik kali ini menarik banget. Kita ingin membedah dua produk. Lebih tepatnya dua produk, tapi satu produknya itu sudah kita bedah di episode sebelumnya. Oke. Nah, kita akan bahas terkait obligasi versus reksadana pendapatan tetap. Nah, Mas, ada satu artikel yang menarik terkait dengan aset obligasi akan menghadapi lebih banyak tantangan di tengah periode sekarang ini, yaitu kenaikan suku bunga dan inflasi. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan kaidah atau prinsipnya, itu kan suku bunga dan harga obligasi itu kan korelasinya berbanding terbalik, Mas. Nah, kira-kira outlook secara singkat deh, Mas, terkait dengan si obligasi itu sendiri seperti apa sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, jadi outlook obligasi di 2002, apa kan kalau kita lihat outlook 2023 ya, ada possibility bahwa US akan memflatkan suku bunga. Oh, possibility-nya kayak Possibility seperti itu, di mana ketika suku bunga udah flat, itu paling nggak harga obligasi mungkin akan cenderung naik sedikit aja. Nah, dari situ kita bisa lihat juga bahwa inflasi kelihatannya sudah mulai bisa ditekan. Kalau inflasi sudah bisa mulai ditekan, terus suku bunga udah cenderung flat, ada kemungkinan bahwa potensi resesi itu tidak akan terjadi. Terlihat juga dari GDP yang dirilis kemarin oleh US bahwa mereka aja udah positif. Mereka nggak jadi resesi. Karena kalau kita bilang akan terjadi resesi, terus kita mau lihat juga di obligasi, ya udah kita lihat dulu resesinya. Resesi terjadi apabila 2 kuartal berturut-turut minus, ya kan? Tapi kan nyatanya nggak kejadian di Amerika. Nggak jadi resesi itu. Nah, outlook obligasi ke depannya akan seperti apa? Ada kemungkinan mereka akan berbalik arah. Dengan kecenderungan suku bunga possibility flat cenderung downtrend. Kalau dengan ada seperti itu, ada kemungkinan obligasi akan cenderung uptrend. Karena kan korelasi negatif antara mereka berdua. Menarik banget nih, Mas. Nah, konsep dasar terkait produk obligasi. Kalau kemarin kan kita udah bahas karakteristik khusus terkait reksadana. Abis itu ada episode khusus kita bedah reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nah, ini produk yang berbeda nih, Mas, dengan reksadana. Konsep dasar obligasi atau yang bisa Mas bisa jelaskan ke kita semua, obligasi itu seperti apa? Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara atau korporasi dengan tujuan untuk ekspansi, dan juga nanti ke depannya investor akan mendapatkan imbal hasil berupa kupon atau juga pokok pinjaman dari peminjam, dari pemerintah ataupun dari korporasi. Seperti berarti itu. Imbal hasil yang berarti yang aku baca kupon ya namanya ya. Imbal hasilnya ada 2, yaitu kupon dan juga bisa capital gain. Bisa kupon, bisa juga capital gain. Nah, kalau konsep dari return-nya sendiri terkait dengan obligasi itu tuh seperti apa, Mas? Jadi kalau kita berdasarkan return atau imbal hasil dari surat utang yang diterbitkan oleh negara ataupun dari korporasi, itu ada 2 sebenarnya. Ada yang namanya capital gain. Apabila capital gain-nya kita menjual dengan harga yang lebih tinggi dong. Misal hari ini kita beli obligasi di harga 1.000, anggaplah 1.000 per 1 lembarnya. Kita jual besok ternyata di angka 1.200, ya otomatis kita untung 200 rupiah dong. Nah, itu capital gain. Keuntungan dari selisih harga yang kita beli dengan harga yang kita ingin jual. Nah, lalu selanjutnya ada nggak imbal hasil lain? Ada, namanya kupon. Nah, kupon itu adalah imbal hasil yang dibayarkan kepada pemegang obligasi.
Secara periodik nih. Nah, periodiknya berapa lama sih? Biasanya ada yang bulanan, ada yang kuartalan, ada yang semester, ada yang tahunan. Jadi tiap obligasi yang diterbitkan itu kuponnya bisa beda-beda kapan dibagikannya. Seperti itu sih simpelnya. Nah, yang menarik di Indonesia sendiri tuh kita ada obligasi pemerintah kan, Mas? Betul. Obligasi pemerintah. Nah, returnnya sendiri, Mas. Kalau misalnya kita bandingkan nih dengan deposito deh, kira-kira signifikansi atau perbedaan antara, let's say, obligasi secara umum atau spesifik dengan obligasi pemerintah versus dengan deposito, itu kira-kira gimana? Sebenarnya ini menarik pertanyaannya, bahwa orang suka bertanya tentang emang obligasi lebih tinggi dari deposito, dan saya akan jawab yes. Itu common pertanyaan yang common, dan jawabannya itu selalu yes. Yes. Kenapa begitu? Gini, kalau deposito bank, justru mereka itu kan berpaku pada suku bunga acuan. Ya dong, suku bunga acuan apakah dia biasa sih? Kalau bank-bank besar lebih rendah ya. Ada yang lebih tinggi juga, tapi banyakan nggak begitu tinggi lah. Tapi kalau return obligasi karena ditawarkan kepada, let's say, sama pengelola, kayak contoh MI, atau misalkan untuk dijual lepas ke asing atau domestik, itu beda cerita kalau kita bandingkan dengan deposito, karena jauh banget returnnya. Entah itu capital gain, entah itu kupon. Biasanya kupon ya, kuponnya yang membedakannya. Nah, kuponnya biasanya kalau kemarin ada ST00 berapa, lupa juga sih. Jadi ada suku tabungan, itu dia memberikan imbal hasil itu kalau nggak salah di angka 5 hingga 6%. Sedangkan deposito kalau kita lihat angka 2,5 hingga 3%. Jauh kan? Lumayan jauh, Mas. Nah, di satu sisi juga return dari obligasinya sendiri itu dibagikan secara periodik, sedangkan kalau deposito kan kayak itu bukan capital gain, tapi itu bunga hasil kita meminjamkan kepada bank sebenarnya. Konsepnya ya, secara konsep. Kalau obligasi kita minjamkan kepada negara untuk dananya digunakan untuk keperluan negara menutupi defisit APBN. Terus habis itu kita akan mendapatkan imbal hasil secara periodik, biasanya sih bulanan kalau dari pemerintah kepada retail ya. Balik lagi kalau misalkan kita bandingkan ya jauh, seperti jauh. Cara pengambilan imbal hasil juga jauh, dan yang paling penting adalah kalau deposito itu kan batasnya cuma 2M oleh lembaga penjamin simpanan. PS ya. Tapi kalau obligasi dijamin oleh undang-undang, siapa yang lebih kuat? Undang-undang. Nah, itu dia. Dijamin oleh undang-undang. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang orang bertanya kalau mau invest di obligasi pertama kali kan dijamin undang-undang. What if ini ternyata fail dibayar? Ya saya pindah negara, karena gini, logikanya adalah orang berpikir kalau ternyata default otomatis udah terjadi kayak Yunani, Argentina, ya kan, tuh default semua tuh obligasinya. Di saat itulah lebih baik Indonesia secara keseluruhan tuh lebih baik lah daripada lebih aman, lebih safety, lebih baik. Tapi saya juga bisa bilang lebih baik, tapi nggak juga lebih aman, karena obligasi juga punya resiko kan. Ternyata bisa capital loss, mau apa lagi? We never know. Ya, we never know, karena semua investasi ada resikonya. Tapi resiko dari obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah itu cenderung aman. Karena dijamin oleh undang-undang dan sudah diatur sedemikian rupa supaya itu dapat memenuhi kebutuhan investasi para investor di Indonesia. Berarti dari sisi return itu yang lebih memberikan cuan si obligasi ini ya, jika dibandingkan dengan deposito. Mas, kalau kita mau ngomong atau kita mau berbicara bagaimana sih cara membedakan besaran kupon dalam obligasi? Besaran kupon, faktornya lah, Mas. Faktor-faktornya itu apa aja sih? Biasanya adalah penerbit sih. Tergantung dari penerbit ya. Misalkan gini, Mbak Cendri punya satu usaha, mau nerbitin obligasi korporasi, terus habis itu nerbitin obligasi. Obligasinya adalah tipe A, dengan kuponnya 6%. Tapi di satu sisi harus nerbitin lagi obligasi. Mbak Cendri apakah mau ngasih kupon lebih rendah kepada investor? Nah, itu
Jawabannya itu, jawabannya si simpel itu. Ketika dia terus menerbitkan obligasi, kan ada saingannya dari korporasi lain yang kinerja jauh lebih bagus. Terus habis itu Mbak Cendri udah berulang kali nerbitin obligasi, otomatis bunganya harus lebih gede dong. Untuk menarik perhatian investor membeli produk instrumen hutang ini sendiri. Oke, baik. Itu. Nah, menarik banget nih Mas. Itu tadi kita sekilas bedah terkait dengan si obligasi. Nah, podcast kita sebelumnya itu kan membahas tentang RDPT nih Mas. Di mana produknya 80%-nya itu adalah surat hutang. Betul. Let's say sekarang kita katakan obligasi ini juga surat utang. So, pertanyaannya perbedaan ketika investor membeli obligasi secara langsung, pure obligasi surat utang dengan RDPT, produk reksadana pendapatan tetap, itu gimana sih Mas? Perbedaannya gini, ketika kita membeli obligasi, ya contoh anggaplah retail aja ya, retail dulu deh. Obligasi retail yang diterbitkan oleh negara, itu kan minimumnya 1 juta. Minumnya 1 juta, lumayan lah ya. Lumayan. Tapi kalau reksadana pendapatan tetap, kita kan bisa start dari 10.000. Iya. Ya kan? Super terjangkau. Lebih terjangkau. Terus kalau obligasi, itu kan paling nggak obligasinya kita harus tahu cara menghitung valuasinya. Oke, valuasi itu penting dari untuk mengetahui kita valuasi dari obligasi tersebut. Kita harus juga baca dari lembaga pemeringkat kayak Moody's, S&P, terus ada lagi dari di lokal tuh ada Pevindo. Itu kita mesti baca bahwa rating obligasi A, B, C, D, F, G ratingnya seperti apa. Oh gitu. Valuasinya apakah udah under value apa over value. Dan kita juga harus tahu pergerakannya dan outlooknya seperti apa. Ribet kan? Kalau kita megang obligasi sendiri. Iya. Itu kalau obligasi yang non retail ya, iya. Yang bisa kita beli di start let's say 100 juta lebih per obligasi itu. Ini satuannya juga intinya adalah obligasi itu dibeli di angka 100 juta minimal. Tapi kalau kita beli reksadana pendapatan tetap udah dikelola oleh manajer investasi, tidak unit penyertaan yang kita punya pun bukan objek pajak berdasarkan PPh pasal 4 ayat 3. Nah, itu kan lebih menarik kan? Let's say kalau kita cuman kayak gitu doang terus habis itu udah bebas pajak, dikelola MI yang udah berlisensi dan diawasi OJK. Startnya dari 10.000. Sangat terjangkau. Iya dong, kelebihannya lebih banyak yang mana. Maka itu consider kalau misalkan belum paham tentang obligasi, jangan beli obligasi karena daripada rugi ratusan juta gitu kan, sayang banget uangnya kan, mending taruh di reksadana pendapatan tetap. Tapi disclaimer ini bukan sebuah ajakan jual atau beli atau rekomendasi investasi. Oke, Mas. Dilihat dari sisi resiko, pasti semua produk baik obligasi, reksadana, saham pasti punya resiko, Mas. Nah, mana yang lebih beresiko? Kalau kita bertanya nih, ketika kita membandingkan antara si obligasi dan reksadana pendapatan tetap, resikonya seperti apa? Mana yang lebih beresiko? Tentu kita beli obligasi jauh lebih beresiko. Murni obligasi secara langsung ya maksudnya? Karena kan tadi kita dijelaskan kalau ternyata kita beli di harga yang over value. Ya udah, ada kemungkinan kan dia bakal turun kan, mengikuti par value-nya dia kan. Kalau misalkan dia ternyata kita beli di under value, ya kita untung dong, karena dia akan balik ke par value, habis itu over value ada kemungkinan. Untuk itu lebih baik kita harus bisa analisanya dulu deh, cara valuasi, analisa obligasi, pergerakan obligasi dan lain-lain. Tapi kalau kita RDPT, kita taruh uang di MI yang bisa yang kita percaya, track recordnya sehat, dan juga udah punya pengelolaan yang cukup besar juga dan bertumbuh, ya why not, lebih baik kan ke RDPT, resikonya lebih terminimalisir lah dibandingkan beli obligasi sendiri yang jumlah pembelian aja udah kelihatan kok. Ya kan, kebayang nggak sih kalau misalkan 100 juta 20 juta hilang, pusing kan? Sama. Saya pusing nyari uang 100 jutanya juga udah pusing. Iya kan, lebih baik taruh di RDPT, kita tabung dulu aja sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Nah, ini satu pertanyaan menarik sebelum terakhir nih, Mas. Terus kalau misalnya dengan obligasi negara, obligasi pemerintah dibandingkan dengan RDPT, itu kira-kira gimana, Mas? Nah, kalau misalnya obligasi pemerintah yang dikeluarkan pemerintah kayak Sukuk, Ori, ST, nah dibandingkan dengan RDPT itu seperti apa, Mas?
mau nunggu nggak? Gitu aja. Oke, Nah, soalnya gini. saya mau nunggu nggak? Iya, ini saya orangnya gini. nggak sabaran. Iya kan, orang cenderung ketika naruh obligasi itu pasti diwajibkan untuk hold. Oh, Ada holding periodnya. Iya, Misalkan 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Kupon diberikan setiap bulan. Yuk, jadi passive income dong, Iya. cara logikanya. Oke. Tapi di situ juga ada, let's say kita bisa bilang bahwa itu ada pajaknya juga 10% kalau nggak salah. Itu juga yang kita harus consider ya. Dibandingkan kita RDPT yang udah bebas pajak, unit penyertaannya nominalnya 10.000, iya kan, jauh lebih enak ketika kita butuh dananya mendadak dibandingkan kita pakai obligasi. Tapi yang paling unggul dari obligasi itu sendiri adalah returnnya lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap dan juga dijamin undang-undang. Itu sebuah kelebihan yang nggak dimiliki oleh reksadana lah. Itu kan ya. Itu. Berarti tergantung dari si investornya dong. Dia mau memilih produk yang mana. Berarti yang bisa kita sarankan atau yang bisa kita edukasi adalah kenali produknya dan tahu profil resikonya. Dan juga time frame. Penting juga karena obligasi retail itu butuh waktu untuk di hold ya. Nggak bisa serta-merta. Oke, Mbak Cendri mau, let's say mau beli sesuatu barang 1 tahun lagi. Oke, ini punya ori nomor ke seri kesekian, mau dicairkan, ya nggak bisa mendadak dong. Sedangkan RDPT, ya udah deh karena besok butuh duitnya, cairkan aja, paling sana juga ada cair. Gitu kan pikirannya kan. Gitu. Oke. Mas, terakhir. Lebih menguntungkan yang mana? Obligasikah atau reksadana pendapatan tetap? Balik lagi ke tadi bahwa analisa dulu. Analisa komprehensif. Kalau ternyata analisanya udah komprehensif, udah tahu tuh cara mengetahui obligasi ini tujuannya untuk apa, terus siapa yang menerbitkan, terus pergerakan harganya, belum lagi valuasinya, apakah ada value over value. Kalau memang bisa, ya bisa aja lebih cuan. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak untuk menganalisa lebih jauh dan modalnya yang tadi saya bilang? Ya kan pertanyaan di sana. Balik lagi kalau misalkan cuma saya investor pemula, investor yang memang nggak mau terlalu banyak waktu untuk analisa instrumen investasi ini, ya udah taruh aja di RDPT. Intinya adalah apa yang bisa kita mitigasi resikonya, bisa kita kelola resikonya akan berikan cuan yang optimal. That's it. Itu aja dulu. Iya. Sip, kalau gitu Mas. Thank you so much untuk insight-nya. Kita udah bedah 2 produk yang super menarik dan menjadi primadona di masyarakat, yaitu obligasi dan reksadana pendapatan tetap. Kita udah bahas outlook, kemudian perbedaan, resiko sampai dengan keuntungan. Oke Mas, jangan kapok-kapok. Tenang aja. Untuk episode podcast selanjutnya. Thank you so much Mas. Semoga kita bisa ketemu di next episode podcast lagi. Thank you Mbak Cendri. Thank you Mas Bintan. Oke teman-teman semua, demikian ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Bintan terkait dengan produk obligasi dan juga reksadana pendapatan tetap. Kalau teman-teman memiliki insight atau konten apa sih atau topik apa yang menarik untuk kita bahas di next podcast, boleh banget ditulis ya di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel AyoFest dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. AyoFest, ayo investasi, sampai jumpa.